Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara. Pemilihan Panglima TNI oleh Presiden Jokowi sangat menentukan masa depan dari stabilitas keamanan dan politik di tanah air. Sebab Panglima TNI baru harus mempertahankan sinergi TNI Polri. Karena itu, tiap kebijakan yang melibatkan TNI maupun Polri tidak boleh bertubrukan, seperti dalam hal penanganan terorisme. Namun, kebijakan Presiden yang tertuang dalam RAN PE untuk memperkuat posisi Polri dalam menangani teroris akan bertabrakan dengan Perpres pelibatan TNI tangani terorisme. Kedua kebijakan serupa ini tentu dapat menyulut perebutan kewenangan dalam menanggulangi terorisme antara TNI Polri. Demi mengantisipasi perpecahan tersebut, perlu adanya perluasan cakupan ekstremisme yang ada di RAN PE. Ekstremisme tidak boleh hanya mencakup keyakinan yang fanatik dalam lingkup agama, namun juga merambah ekstremisme terkait sosial, suku adat, dan politik. Kemudian, cakupan dari Perpres TNI menangani terorisme diperluas ke arah terorisme separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Sebuah win-win solution demi menjaga sinergi TNI Polri. Karena itu, pemilihan matra asal Panglima TNI menjadi penentu terjaganya sinergi TNI Polri. Jika Presiden memilih Kasal, hal ini memecah sinergi TNI Polri, sebab Kasal akan fokus menangani terorisme kelompok Islam radikal yang masuk di jalur laut NKRI. Jika Presiden memilih Kasat, sinergi TNI Polri akan tetap kuat, sebab Kasat memiliki penguasaan mumpuni di daratan, dapat fokus menangani teroris separatis Papua. Dari pertimbangan itu, maka akan lebih menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi jika memilih Kasat sebagai Panglima TNI selanjutnya. Namun penemuan Sea Glider di perairan RI beberapa waktu lalu membuat pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta menilai peluang Kasal Yudo Margono akan lebih besar dibanding Kasat Andika Perkasa. Menurutnya, aspek ancaman laut sedang menguat, terutama konflik Laut Cina Selatan. Tetapi ini dibantah pengamat militer ISIS, Khairul Fahmi. Menurutnya terlalu spekulatif jika peluang Kasal hanya dikaitkan dengan situasi Laut Cina Selatan. Kemudian, pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati menilai masalah Laut Cina Selatan bukan satu-satunya ancaman di masa datang. Karena itu, Panglima TNI baru tak mesti dari AL. Karenanya, Stanislaus Rianta merubah penilaiannya dan berharap Presiden Jokowi memilih Panglima TNI yang sesuai kebutuhan organisasi dengan melihat berbagai pertimbangan termasuk tren ancaman pertahanan yang semakin kompleks serta dipengaruhi oleh dinamika tingkat global. Namun baru-baru ini ada temuan roket Cina di Kalimantan Tengah, benda mirip rudal yang bertuliskan Cina yang ditemukan di Kepulauan Riau, hingga bola hitam raksasa yang diduga sebagai Dapra di Kepulauan Riau. Beberapa temuan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ilegal di perairan RI. Ini menjadi urgensi bagi penunjukan Panglima TNI dari Angkatan Laut. Tapi ada pula persoalan non-militer. Terpilihnya Kapolri non-Muslim ternyata beriringan dengan meningkatnya eskalasi SARA, yakni polarisasi Islam versus Kristen di Sumbar, diskriminasi etnis di DIY, gejolak WNA di Bali, isu TKA Cina masuk RI yang diiringi kebijakan WNA dilarang masuk RI, dan rasialisme Papua. Sehingga dapat menghasilkan polarisasi antara Cina Kristen dengan Melayu Melanesia. Maka Kapolri baru yang beragama Kristen sangat cocok disandingkan dengan Kasat Andika Perkasa yang memiliki hubungan erat dengan agama Islam. Sinergi TNI Polri nantinya dapat menjadi deteren terhadap polarisasi antara Cina Kristen dengan Melayu Melanesia.